Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pembelajaran melalui Google Classroom ya, anak-anak. Hari ini Senin, tanggal 1 Maret 2020. Kebetulan Al-Akbar sudah mengadakan tatap muka hanya untuk kakak kelas 6 karena persiapan ujian ya. Jadi hari ini Bapak Ibu guru eh, pindah ke classroom sebentar ya. Nanti kalau sudah stabil, karena ini hari pertama ya, hari pertama dari online ke offline untuk kakak kelas 6, jadi Bapak Ibu guru. Sementara hari ini saja mungkin besok sudah meet, ini pindah ke classroom semuanya ya, Pak Dian dan saya. Baik anak-anak, hari ini kita membahas tematik ke-8, yaitu tema 8. Insya Allah ini saya masih melanjutkan tema 7, ya. Karena tema 8 kemarin sudah saya teliti, dan Budita, insya Allah pengulangannya banyak sekali dari tema sebelumnya. Jadi ini saya lanjutkan tema 7 karena tema 7 belum selesai, tapi ini saya anggap tema 8. Gitu ya. Ini adalah lanjutan tema 7, tapi saya anggap tema 8. Karena tema 8 banyak melanjutkan atau banyak mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Ya, seperti itulah tematik ya. Tematik itu di tema-tema terakhir itu banyak penekanan dan banyak pemantapan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Oke, kita silakan disimak pembelajarannya. Jangan lupa di-download atau di offline kan ini nanti agar tidak tersendat menggunakan sinyal ya. Hari ini kita membahas BPUPKI. Ini adalah sebuah organisasi bentukan Jepang. Nama lainnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Atau singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau diakronimkan namanya BPUPKI. Nanti ada juga PPKI, Dokuritsu Junbi, eh Dokuritsu Junbi, apa gitu ya, lupa saya ya. Ada juga PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau ini Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, ini adalah sebuah organisasi bentukan Jepang. Nama lainnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya, silakan dicatat di sini ya, di situ tadi subjudulnya. Nanti persiapan untuk saya kasih soal-soal yang agak sedikit hot. Janji Jepang, ya. Jepang datang ke Indonesia awalnya disambut sangat baik oleh tokoh nasional Indonesia karena berjanji akan memerdekakan Indonesia dan seluruh Asia. Karena kebetulan pada waktu itu di zaman Perang Dunia Kedua, Asia, rata-rata Asia Tenggara, bahkan hampir seluruh anggota ASEAN, ya anggota ASEAN ini belum dibahas ya anggota ASEAN ya, mungkin di kelas 6, itu seluruhnya dijajah oleh Eropa, baik oleh Belanda, Inggris, Perancis, dan sebagainya. Kecuali satu, yaitu Thailand. Nah, hanya satu negara Thailand yang tidak pernah dijajah di kawasan Asia Tenggara. Nah, Jepang ini datang ke Indonesia dengan janji memerdekakan seluruh wilayah Asia. Oh, kalau janji gitu kan orang anu ya, seneng ya, karena janjinya janji manis gitu ya. Kemudian Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi sebuah negara yang merdeka. Jadi mereka membentukkan BPUPKI ya, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Ini tanggal 1 Maret tahun 45. Ya, dengan tujuannya ini yang saya blok hitam nanti dicatat ya, ini termasuk tanggalnya. Nanti akan saya tanyakan pada soal-soal berikutnya ya. Oke. Lanjut. Ada struktur organisasi BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya, pertama ini ya. Bapak Ketua, nah kemarin sudah kita bahas sedikit di pembelajaran hari Kamis apa Rabu gitu ya, adalah Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, ini fotonya yang sebelah kanan. Kemudian wakilnya adalah ada dua, Raden Panji Suroso dan Ichibage Yoshio dari Jepang. Ya, saya tunjukkan fotonya Bapak Panji Suroso saja. Ini wakil dari BPUPKI, ada Kuritsu Junbi Kosakai. Ya. Kemudian di BPUPKI ini terbentuk juga Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ingat, Panitia 9 ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Berturut-turut anggotanya adalah Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin,
Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakkar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, panitia 9 ini mempunyai tugas khusus yaitu seperti tim khususnya BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya panitia 9 ini juga menerbitkan atau menghasilkan dasar Pancasila oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI ini beranggotakan 63 orang ya dan mempunyai hasil di panitia 9 mempunyai perumusan yaitu Pancasila. Nah, Pancasila dulu kerumusannya seperti ini anak-anak, ini jangan lupa dicatat ya. Satu, kebangsaan Indonesia. Jadi kalau sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa ya, nomor 5 ini ya. Nah, tapi dulu ketuhanan ini di nomor 5. Nah, nomor 2, internasionalisme dan kemanusiaan. Nomor 3, mufakat dan demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang menerbitkan adalah Bapak Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita ya. Ya, itu adalah Dokuritsu Junbiko Sakai atau BPUPKI. Kemudian setelah Dokuritsu Junbiko Sakai selesai, bukan selesai ya, lancar pekerjaannya, ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini pasti sangat terkenal sekali. Peristiwa ini sangat terkenal di dalam sejarah-sejarah Indonesia, yaitu diculiknya Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan muda. Bung Karno dan Bung Hatta dianggap oleh pada waktu itu adalah golongan tua. Ya, jadi ada peristiwa ini penculikan tokoh ya, oleh golongan muda. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam pembelajaran sebelumnya, Jepang pernah dibom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini gambaran saja. Seperti ini bomnya kira-kira dan ini meluluh lantahkan dua kota besar di Jepang ya pada waktu itu. Berita kekalahan Jepang ini oleh sekutu menjadi alasan mengapa golongan muda menculik golongan tua. Jadi berita kekalahan Jepang ini sampai ke Indonesia dan golongan muda dengan semangatnya yang tinggi ini langsung minta golongan para orang tua, ya golongan tua ini segera merdeka yuk, segera merdeka. Nah, itu ya. Karena ada kekosongan pemerintahan. Ya, dari kekosongan pemerintahan ini golongan muda menculik golongan tua. Dengan tujuan apa? Diasingkan sebenarnya ya, mereka dibawa ke Rengas Dengklok ini diasingkan agar tidak apa ya, tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang ya. Ini beliau berdua diasingkan di rumah ini rumah yang buat penculikan, bukan penculikan sebenarnya ya, bahasa lebih tepatnya lebih halusnya itu diasingkan agar mereka segera memerdekakan bangsa Indonesia. 15 Agustus 1945. Setelah berita kekalahan Jepang oleh sekutu, golongan muda mengadakan rapat dengan keputusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 1945. Nah, ini golongan muda, ini rapat sendiri, tanpa melibatkan tokoh-tokoh yang sudah termasyhur terlebih dahulu, yang sudah terkenal terlebih dahulu. Jadi golongan muda ini rapat sendiri, wis tanggal 16 kita merdeka, mau nggak mau tanggal 16 kita merdeka. Nah, datanglah ke Bapak Insinyur Soekarno, lu nggak bisa gitu, katanya Bung Karno. Kemerdekaan itu, nah ini kata Bung Karno ya, harus dibicarakan dulu dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena beliau punya angan-angan ya, persiapan-persiapan yang harus dimatangkan. Karena teksnya juga belum dibuat, dasar negara juga belum ada, sudah ada rancangannya tapi belum sempurna kan? Ya, Pancasila yang pada waktu itu, dan golongan muda gopoh nih. Golongan muda gopoh minta tanggal 16 Agustus merdeka. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan sengit ketika di Rengas Dengklok dan muncullah kesepakatan. Akhirnya golongan muda yang diwakili oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan mereka membawa tokoh tersebut agar segera memerdekakan bangsa Indonesia segera. Akhirnya sepakatlah mereka dan dibawa kembali ke Jakarta. Tadi di rumah tadi beliau berdebat dengan golongan muda. Ya, beliau berdua, Bung Karno dan Bung Hatta berdebat dengan golongan muda, tapi akhirnya sepakat juga. Akhirnya pukul 00 WIB, Soekarno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan untuk dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Kira-kira inilah rumahnya Tadashi Maeda. Ini rumahnya orang Jepang yang sengaja dikasihkan ke orang Indonesia untuk dijadikan markas ya. Dan Indonesia merdeka itu sebenarnya di rumahnya orang Jepang ini, di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, di mana rumahnya? Kita bahas sekarang. Setelah ini ya. Ya, Indonesia merdeka tepat
jam 10 Ramadan, ya, bulan Ramadan, tanggal Jumat ya, hari Jumat 17 Agustus 1945. Jadi mereka ini pada waktu itu sedang berpuasa, ya. Bapak kita Soekarno, dan Bung Hatta dan tokoh-tokoh nasional pada waktu itu sedang puasa. Jumat 17 Agustus hari baik jam 10 ini merdeka. Ya, dibacakanlah proklamasi. Nah, ini seperti di background bawah. Tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Di rumah siapa? Laksamana Tadashi Maeda. Ini orang Jepang. Akhirnya Indonesia resmi merdeka. Ingat, tempatnya merdeka adalah di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, jam 10 Ramadan, Jumat 17 Agustus 1945. Nanti kalau dapat pertanyaan, jawabnya ini. Ini catat ya. Oke, lanjut. Kira-kira ini adalah foto dokumentasi pada waktu itu. Ini dibacakan di rumah Tadashi Maeda, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ini dicatat proklamasinya. Ini sebelah kiri adalah catatan eret-eretan dari Bapak kita Bung Karno. Ya, seperti ini ya. Saya bacakan dan ini adalah ketikan ulangnya menggunakan mesin tik, tidak ada apa komputer pada waktu itu, hanya menggunakan mesin tik. Bahkan ada cerita bendera kita yang merah putih itu terbuat dari kain tukang soto. Ya, jadi bendera pertama kita merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati menggunakan kain tukang soto. Ya, ya itu nanti cerita yang lainnya kalau masuk saja. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1995. Wakil Bangsa Indonesia ini ya, Wakil Bangsa Indonesia. Tapi ini diperbarui ini ya. Nah, kamu catat yang ini ya. Ini kan lebih jelas. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, tanda tangan beliau berdua, Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama bangsa Indonesia. Ya, Bung Karno. Nah, ini ya, menyebutkan 5 pemikirannya untuk dasar negara. Ini kamu catat sendiri, nggak usah saya bacakan biar tidak panjang. Ini dicatat. Ini Pancasila rumusan awal. Ya, dan Pancasila rumusan awal. Ada beberapa Pancasila rumusan dari Muhammad Yamin juga ada, tapi saya pilihkan 2 saja. Ya, ini Pancasila rumusan kedua. Kamu catat ini. Ya, kemudian saya bacakan tugasnya. Ya, tugasnya saya bacakan di sini, tidak saya share di catatan Classroom ya. Tugasnya adalah 1, gambar Pancasila. Ya, gambar Garuda Pancasila itu, Garuda Pancasila. Kamu kasih warna nanti dengan dikasih apa ya, makna. Kamu tahu ya, di bulunya Pancasila, yang sayap itu ada 17 bulu. 17 bulu, coba dihitung nanti ya, ada 17 bulu. Masing-masing kanan dan kiri itu 17 bulu. Itu maknanya apa? Ya, jadi kamu gambar Pancasila, di bagian bulu kamu kasih kurung kurawal, bulu ada 17, dengan makna yaitu tanggal ini gitu ya. Kemudian di ekor ya bawah itu ada 8 bulu. Kamu kasih kurung kurawal nanti di bulu ekor ada 8 bulu, menandakan bulan ini gitu ya. Kemudian di sini di leher itu ada 45 bulu. Karena kecil itu kamu hitung ada 45 bulu. Kamu kasih kurung kurawal juga, kamu kasih makna. Itu menandakan apa? Gitu ya. Jadi tugasnya hanya menggambar Pancasila dengan makna ya, makna tadi. Dan jangan lupa Pancasilanya dikasih warna. Warnanya adalah kuning keemasan. Kamu kasih saja krayon kuning ditambahi oranye gitu ya. Nah, full warna lebih baik. Kalau nggak full warna ya nilainya minim. Kalau full warna nilainya maksimal dan ditambah apa? Makna dari Pancasila itu tadi. Dulunya ada 17, 8, dan 45 itu menandakan apa. Itu nanti dikirim di Classroom seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya dan tugasnya segera diselesaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.